Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tasa Korinisa dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM K75220888. Di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen dan juga pemanfaatan AI. Yuk simak videonya lebih lanjut. Materi yang pertama yang saya akan bahas adalah keuntungan sistem informasi manajemen berbasis code. Sistem informasi manajemen berbasis code memiliki banyak keuntungan. Antara lain, yang pertama ada biaya. Sistem informasi manajemen berbasis code memungkinkan Anda untuk meminimalkan biaya investasi dan biaya pemeliharaan perangkat ataupun monlight. Contohnya seperti dengan sistem informasi manajemen berbasis code, perusahaan dapat mengurangi biaya investasi awal untuk infrastruktur fisik seperti server dan perangkat keras. Yang kedua, ada kelancaran. Anda dapat lancarkan aplikasi dan layanan dengan cepat, skala yang diinginkan, dan dimodifikasi dengan mudah. Contohnya seperti perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas server code mereka sesuai dengan lonjakan permintaan saat peluncuran produk baru. Yang ketiga yaitu keterlibatan. Sistem informasi manajemen berbasis code memungkinkan Anda untuk akses data dan aplikasi dari mana saja dan kapanpun di dunia. Contohnya seperti tim manajemen yang berpergian dapat mengakses data dan aplikasi melalui cloud, meningkatkan keterlibatan mereka di luar kantor. Yang keempat ada pengiriman otomatis. Anda dapat mengirimkan aplikasi dan layanan ke sistem pihak lain dengan mudah. Contohnya seperti proses pengiriman perangkat lunak ataupun pembaruan dapat diotomatiskan, memungkinkan pengiriman lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, yang kelima ada pengujian dan pengembangan. Sistem informasi manajemen berbasis code memungkinkan Anda untuk menguji cobakan dan mengembangkan aplikasi dan layanan dengan lebih mudah dan efisien. Contohnya seperti tim pengembangan dapat membuat lingkungan uji yang identik dengan produk dengan mudah menggunakan layanan code dan juga dapat mempercepat siklus pengembangannya. Resiko sistem informasi manajemen berbasis code. Yang pertama ada dependensi. Dependensi siber yang terlalu tinggi pada sistem informasi manajemen berbasis code dapat menyebabkan gangguan sistem. Contohnya seperti gangguan di pusat data penyedia code dapat mempengaruhi ketersediaan layanan. Yang kedua, ada prioritas keamanan. Keamanan data mungkin tidak menjadi prioritas utama untuk penyedia layanan code. Contohnya seperti penyediaan code mungkin memiliki kebijakan keamanan yang berbeda, dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data sensitif. Yang ketiga, ada kelangkaan kontrol. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan semua aspek penyimpanan data dan aplikasi Anda di code. Contohnya seperti tidak memiliki kendali langsung terhadap infrastruktur fisik dapat menjadi tantangan dalam mengelola keamanan. Selanjutnya, yang keempat, ada migrasi yang berat. Migrasi data dan aplikasi ke code mungkin tidak berlangsung dengan lambat dan menarikkan biaya tambahan. Contohnya seperti proses migrasi data yang lambat dapat menyebabkan gangguan operasional selama transisi. Membahas langkah implementasi. Sistem informasi manajemen berbasis code adalah suatu sistem informasi manajemen yang menggunakan infrastruktur cloud computing untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Dengan menggunakan layanan code, informasi dapat diakses dan dikelola secara fleksibel melalui internet dan memungkinkan akses dari berbagai lokasi dan perangkat. Hal ini memfasilitasi kolaborasi tim, meningkatkan efisien operasional, dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik yang lokal.
Keuntungan utamanya yaitu termasuk skalabilitas, aksesibilitas, dan pemeliharaan yang lebih dan mudah. Saya akan membahas implementasi sistem informasi manajemen berbasis code yang terencana. Implementasi sistem informasi berbasis code yang berhasil memerlukan beberapa langkah, antara lain, yang pertama adalah analisis kebutuhan bisnis. Identifikasi kebutuhan bisnis yang spesifik yang ingin dicapai dengan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis code. Yang kedua, ada penyusunan strategi. Rancangan strategi pengembangan yang mencakup pemilihan teknologi code yang tepat, alokasi sumber daya, dan penjadwalan implementasi. Yang ketiga adalah pemilihan model layanan code. Tentukan apakah akan menggunakan infrastruktur as a service atau platform as service atau software as a service berdasarkan kebutuhan dan kendali yang diinginkan. Lanjut, yang keempat adalah pemilihan penyedia layanan code. Pilih penyedia layanan code yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, ketersediaan, dan biaya. Lanjut, yang kelima adalah rancangan arsitektur sistem. Rancangan arsitektur sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk integrasi dengan sistem yang sudah ada. Yang keenam adalah pengembangan aplikasi. Buat dan atau sesuaikan aplikasi manajemen dan pastikan dapat beroperasi secara efisien di lingkungan code dan juga memanfaatkan layanan code yang tersedia. Yang ketujuh adalah integrasi sistem. Integrasi sistem informasi manajemen baru dengan sistem yang sudah ada, memastikan keterhubungan yang lancar dan pertukaran data yang lebih efisien. Yang kedelapan adalah pengujian. Lakukan pengujian menyeluruh terhadap uji fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sistem. Identifikasi dan perbaiki bug atau masalah yang muncul selama pengujian. Lalu yang kesembilan adalah pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna mengenai penggunaan sistem baru dan juga fitur-fiturnya. Pastikan pemahaman yang cukup untuk meningkatkan efisiensi di pengguna. Yang kesepuluh adalah implementasi bertahap. Implementasikan sistem secara bertahap untuk menghindari gangguan besar pada operasional perusahaan. Monitor kinerja selama proses implementasi. Yang ke-11 adalah keamanan data. Terapkan kebijakan keamanan yang ketat termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan keamanan secara real-time. Yang ke-12 ada pemantauan dan pemeliharaan. Nah, tetap lakukan pemantauan kinerja sistem secara teratur dan lakukan pemeliharaan rutin, perbarui perangkat lunak, dan kebijakan keamanan jika diperlukan. Lalu saya akan menjelaskan tahap terakhir, yaitu evaluasi dan optimalisasi evaluasi kinerja sistem secara berkala. Identifikasi area untuk ditingkatkan dan terapkan optimalisasi sesuai kebutuhan. Berbasis code. Pemanfaatan AI dalam sistem informasi berbasis code dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem seperti yang pertama ada automatisasi. AI dapat digunakan untuk automatisasi berbagai proses dan pekerjaan yang menginginkan seperti pemantauan sistem, analisis sistem data, dan pengambilan keputusan. Contohnya seperti menggunakan AI untuk otomatisasi tugas rutin seperti pemantauan server dan penjadwalan pemeliharaan. Yang kedua, ada pemantauan. AI dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren yang memungkinkan di dalam data yang dapat membantu dalam analisis kebutuhan bisnis dan membuat prediksi. Contohnya seperti sistem AI dapat mendeteksi anomali dalam pola penggunaan data, memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah. Kesimpulannya adalah penerapan sistem informasi manajemen berbasis code membawa sejumlah keuntungan termasuk pengelolaan biaya yang lebih efisien, skalabilitas aplikasi,
aksesibilitas data yang lebih luas, pengiriman otomatis, dan kemampuan pengujian dan pengembangan yang lebih baik. Namun, juga perlu diwaspadai beberapa resiko seperti dependensi yang tinggi pada penyediaan cloud, prioritas keamanan yang mungkin berbeda, dan kelangkaan kontrol terhadap infrastruktur fisik. Implementasi yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari analisis kebutuhan bisnis hingga pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dapat memberikan nilai tambah otomatisasi pemantauan, pengambilan keputusan, dan inovasi produk. Dengan demikian, kombinasi antara sistem informasi manajemen berbasis cloud dan pemanfaatan AI dapat memberikan dampak positif pada efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan di era digital saat ini.